Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang organisasi lembaga PNF. Yang pertama ada saya Fadila Nur Farida, yang kedua ada Arum Kurniawati, Anif Masyaroh, Wahyu Ramadias, Fahri Pangestu, dan Bella Miliana. Yang pertama, kita mencoba mengingat kembali apa itu lembaga PNF. Lembaga Pendidikan Nonformal atau lembaga PNF adalah suatu lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa karakteristik dari lembaga pendidikan nonformal. Lembaga pendidikan sebagai wadah atau proses pendidikan berlangsung. Yang pertama, pendidikan nonformal itu berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator. Jadi, guru sebagai narasumber hubungan antara pendidik dan peserta didik itu informal dan akrab. Yang ketiga, tidak ada pembatasan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Yang keempat, materi pembelajaran praktis sesuai kebutuhan, karena kurikulum yang digunakan itu fleksibel. Yang kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam, memiliki manajemen terpadu dan terarah. Jadi sebelumnya sudah direncanakan dan disusun agar pelaksanaan pendidikan dalam lembaga ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan selanjutnya, yang terakhir, yaitu pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini digunakan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja. Selanjutnya, pendidikan nonformal mempunyai tujuan nasional sama dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan secara operasional, pendidikan nonformal mempunyai tujuan institusional yang memungkinkan warga masyarakat memiliki: yang pertama, kesempatan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. Yang kedua, kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kemampuan membina keluarga sejahtera untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, kemampuan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, kemampuan kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir, kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dari tujuan institusional tersebut, menegaskan bahwa pendidikan nonformal berusaha mengembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang terhadap kecerdasan, sikap, kreativitas, dan keterampilan dalam upaya meningkatkan mutu dan taraf hidup baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Materi selanjutnya, pentingnya pendidikan nonformal. Agar makin tumbuh kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalamnya, bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi. Pendidikan luar sekolah berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada, seperti pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya, yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan dicintai, dihargai, dan diminati serta berakar dalam masyarakat. Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat
Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya kebermaknaan dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di masyarakat. Selanjutnya ada peran pendidikan non-formal. Yang pertama ada alternative education yang memungkinkan bagi seseorang untuk memilih jalur pendidikan mana yang akan diikuti. Pendidikan formal atau pendidikan non-formal sesuai dengan waktu atau kesempatan dan sumber dana yang tersedia baginya. Yang kedua, updating education yang memberikan kesempatan para peserta didik atau warga belajar untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya yang telah ketinggalan zaman atau telah usang, untuk disesuaikan dengan perkembangan baru dan perubahan yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga, adjusting education yang memungkinkan seseorang memperoleh pendidikan penyesuaian diri sehubungan dengan mutasi jabatan atau mobilitas pekerjaan serta dinamika kehidupan. Yang keempat, recreating education yang berupa program pendidikan dan latihan bagi angkatan muda yang disiapkan untuk mampu menangani sesuatu pekerjaan dalam bidang tertentu dalam rangka alih generasi. Selanjutnya yang kelima, income generating education. Bila program pendidikan non-formal berupa kegiatan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pendapatan bagi peserta didik atau warga belajar. Yang keenam, employment generating educating. Bila program pendidikan luar sekolah berupa kegiatan untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru bagi peserta didik atau warga belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang kelima adalah lembaga penyelenggaraan pendidikan non-formal yang terdiri dari banyak lembaga. Yang pertama adalah lembaga kursus, yang kedua adalah kelompok belajar, yang ketiga adalah lembaga pelatihan dan keterampilan, yang keempat adalah lembaga pelatihan, yang kelima adalah majelis taklim, yang keenam adalah PKBM, yang ketujuh adalah TPA tempat penitipan anak, yang kedelapan adalah kelompok bermain, yang kesembilan dan yang terakhir adalah sanggar seni. Terima kasih atas materi yang sudah saya berikan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pengorganisasian lembaga pendidikan non-formal. Yang pertama itu ada kejelasan tujuan, yaitu organisasi pendidikan non-formal diciptakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu. Oleh sebab itu, dalam penyusunan pengorganisasian lembaga, PNF harus jelas terkait tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada komunikasi. Dalam lembaga PNF harus ada komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam lembaga diperlukan agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Yang keempat, koordinasi. Agar dalam penyusunan kelembagaan PNF memungkinkan terwujudnya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, ada keluasan. Menghendaki pengorganisasian selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan. Yang keenam, ada pembagian tugas. Agar efektif, maka setiap pekerjaan dibagi sehingga setiap orang memiliki tugas tertentu. Yang ketujuh, ada kreativitas. Lembaga pendidikan non-formal dituntut untuk tetap kreatif dan inovatif agar
tetap mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.